Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adil Katalino Bacuramin Kasaruga Basengat Kajubata. Bertemu lagi dengan saya Galuh Bayu Ardi. Kali ini pada mata kuliah epistemologi antropologi pertemuan ke-11. Oke, kali ini saya akan melanjutkan setelah minggu lalu kita berada atau menjelaskan epistemologi positivisme atau paradigma-paradigma yang ada pada yang merupakan bagian dari filsafat positivisme. Kali ini saya akan melanjutkannya pada beberapa atau ya ini mungkin hanya dua paradigma saja, dua paradigma yang merupakan bagian dari epistemologinya atau filsafatnya historisisme, dengan paradigmanya historis difusional dan juga historis kausal. Oke, mungkin tidak akan terlalu banyak di sini karena beberapa di antaranya hari ini telah berkembang menjadi kajian-kajian budaya mengenai diaspora dan lain sebagainya, mengenai bagaimana sebuah kebudayaan itu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, dan kemudian bagaimana pembawa kebudayaan yang melakukan migrasi atau perpindahan bisa jadi antar benua, bisa jadi antar negara, dan bagaimana pemilik kebudayaan itu masih tetap mengembangkan dan mempertahankan kebudayaan dari daerah asal. Nah, itu biasanya ada dalam kajian-kajian diaspora. Oke, kali ini saya akan memperkenalkan sedikit, dan ini pun juga masih dari materi ini berasal dari dosen saya, Profesor Hedi Haim Saputra, dan saya hanya menyampaikan ulang sedikit sekali, dan ini semua memang masih Anda semua bersama dengan saya masih bisa mempelajari dan mendiskusikannya secara lebih dalam lagi di pertemuan-pertemuan lain, baik itu nanti kalau kita membuat live stream atau ya kita mencoba secara langsung dalam arti webinar, mungkin kita bisa diskusikan dan itu akan lebih seru sebetulnya. Oke, langsung saja saya mencoba untuk kita lihat dari paradigma yang pertama, yaitu historis difusional. Nah, ini di historis difusional ini memang beranjak juga dari kegelisahan atau berubah setelah pada masa-masa sebelumnya gelisah tentang bagaimana pendekatan-pendekatan atau paradigma-paradigmanya yang digunakan itu adalah evolusionisme yang ingin mengungkapkan dari mana sih atau bagaimana asal usul sebuah kebudayaan lalu kemudian berevolusi hingga hari ini. Dan perdebatan itu mungkin juga akhirnya menjadi melelahkan, dan ada muncul sudut pandang lain, yaitu dengan kalau dari teori-teorinya adalah teori-teori atau paradigma-paradigma difusi yang sering membahas mengenai dari mana sih asal suatu kebudayaan itu dan menyebarnya kemana saja. Dan ya ini untuk kajian ini tentu saja dalam sebuah pergerakan, dalam sebuah penyebaran sebuah kebudayaan atau proses difusi ini tentu saja membutuhkan waktu yang panjang, hampir seperti evolusionisme. Aspek atau dimensi waktunya itu sangat-sangat berpengaruh, dan beberapa kajian sejarah juga membaginya menjadi berbagai macam dengan periodisasi, dalam arti perpindahan itu kadang-kadang tidak sekaligus, seperti misalnya pada ketika kita menggunakan sebuah pandangan seperti misalnya bahwa teori Afrika out, atau istilahnya bahwa manusia
manusia dan kebudayaannya tentu saja di sini itu berasal dari wilayah Afrika dan menyebar ke seluruh dunia, dan tentu saja ada periode-periode tertentu. Misalnya kemudian mereka akan menjelaskan bagaimana difusi atau perpindahan atau migrasi manusia yang awalnya dari Afrika itu sampai ke Indonesia. Nah, tentu saja mereka tidak secara langsung dan membutuhkan waktu yang cukup panjang. Mungkin mereka ke India dulu transit, ada yang kemudian ke Cina pada puluhan atau ratusan tahun kemudian bergeser ke Cina Selatan, wilayah-wilayah Indochina, baru kemudian melalui Semenanjung Malaka mereka menuju Kepulauan Nusantara ini. Nah, itu salah satu salah satu proses yang bisa menjadi kajian historis difusional dan itu kajian-kajian lama. Nah, demikian pada saat ini juga beberapa diantaranya masih berpijak atau mengembangkan paradigma ini, dan itu sah-sah saja, karena walaupun segala sesuatu itu mungkin berasal dari pandangan-pandangan atau pemikiran abad ke-12, abad ke-20, namun demikian itu masih tetap dikembangkan, bahkan pendekatan-pendekatan evolusionisme sampai hari ini juga masih ada yang mengembangkan dan terus mencari bukti-bukti yang tangible, bukti-bukti yang mungkin dapat masuk akal dan memperkuat, dan semua teori, semua paradigma atau apapun hipotesis itu terus dikaji sehingga ya pengetahuan itu akhirnya berkembang sampai hari ini. Bahkan mungkin yang 2-3 tahun terakhir ini kita juga belum terlalu banyak mengupdate. Oke, di sini langsung ke arah bahwa apa sih itu difusi historis difusionalis, sebagai istilahnya kita bisa melihat sebagai sebuah paradigma, kita bisa melihatnya sebuah sebuah cara atau pendekatan dalam menganalisisnya. Nah, ini yang pertama adalah analisis ini memiliki tujuan untuk menghasilkan sebuah pernyataan mengenai persebaran unsur-unsur kebudayaan. Jadi tidak semua bagian atau unsur kebudayaan yang itu terus berkembang dengan sendirinya, tapi ada beberapa hal yang mungkin tertinggal, ada yang beberapa hal atau beberapa unsur yang terus berkembang dan ikut bergerak. Misalnya mungkin bahasanya, ya mungkin yang paling cepat adalah teknologinya dan lain sebagainya. Dan di sini unsur-unsur dan juga gejala sosial budaya dalam kurun waktu tertentu. Nah, ketika kita menggunakan kurun waktu tertentu, pastilah kita akan menggunakan ya periodisasi yang mungkin akan dibuat seperti pendekatan ilmu sejarah. Dan data dapat berupa kualitatif dan kuantitatif. Mengapa demikian? Ya, kualitatif mungkin data-data arsip, data-data yang berbentuk naratif. Lalu kemudian untuk data yang kuantitatif ini, ketika kita mencoba untuk melihat berapa besaran jumlahnya, misalnya yang migrasi itu atau pergerakannya itu berapa, misalnya berapa persen, lalu kemudian analisis time series misalnya itu juga dapat digunakan di sini, dan kemudian dapat ditunjukkan, disajikan, kemudian diinterpretasikan atau ditafsirkan dari perspektif tertentu sehingga mendukung pernyataan-pernyataan mengenai bahwa penyebaran unsur-unsur budaya dalam ruang atau suatu kawasan dalam kurun waktu tertentu itu dapat menjadi dapat menjadi make sense atau masuk akal dan dapat diterima. Bukan masalah nanti benar atau salahnya, tapi hal tersebut, argumen-argumen tersebut dapat diterima dan dapat masuk akal. Oke, dan kemudian di sini tentu saja peneliti juga mengelompokkan unsur-unsur atau mengkategorisasikan unsur-unsur kebudayaan tertentu dalam wilayah geografis
tempat ditemukannya, dan ini beberapa misalnya bukti-bukti bukti-bukti arkeologis dan juga bukti-bukti arkeologis atau data-data statistik lama itu dapat kemudian untuk menentukan persamaan perbedaan. Dan di sini ada digunakan untuk mendukung kajian-kajian komparatif budaya, mengapa ada kebudayaan yang mirip-mirip atau ada kebudayaan yang satu rumpun. Mungkin ini dapat dijelaskan dengan proses difusi ini atau proses migrasi masyarakat dan manusia, dan juga bersama dengan kebudayaan-kebudayaannya. Dan kemudian ini bisa digunakan untuk menjelaskan mengenai baik itu ras-rasnya, baik itu kebudayaan, baik itu teknologinya. Lalu kemudian di sisi lain di sini dengan memperhatikan ciri-cirinya, kompleksitasnya, peneliti kemudian mengelompokkan unsur gejala, mana yang lebih tua, mana yang lebih dulu muncul, dan jika dapat diketahui maka kemudian dapat ditarik kesimpulan bahwa unsur-unsur atau gejala kebudayaan tertentu telah menyebar dari kawasan misalnya dari kawasan A menuju kawasan B. Oke. Dan inilah yang akhirnya menjadi ciri khas dari paradigma atau analisis historis difusional. Oke, kemudian yang paradigma yang kedua di sini adalah paradigma analisis historis kausal. Dari kata-katanya saja sudah bisa kita bisa kita coba kita tebak, yaitu kausal, yaitu semacam sebab akibat. Jadi sebab akibat berdasarkan kronologi waktu atau secara historisnya. Hal ini bisa kita lihat di dalam slide. Hal ini bertujuan untuk merumuskan hubungan sebab akibat dari suatu variabel satu dengan variabel yang lain, dan di sini variabel ini bisa merupakan gejala sosial budaya tertentu, misalnya suatu fenomena kemiskinan di suatu tempat, lalu kemudian ada kekerasan, peperangan, dan hal itu juga turut atau dapat juga merupakan berupa unsur-unsur budaya tertentu, misalnya ritual, sistem kekerabatan, ya, atau unsur-unsur yang lain, sistem kesehatan misalnya, pengobatan, dan di sini dikatakan variabel karena ini akan menggunakan data yang cukup banyak, besar, meluas, dan banyak dengan menggunakan data arsip. Jadi ketika itu dijelaskan secara kausalitas, itu mungkin bisa dianalisis secara kualitatif seperti biasanya. Lalu kemudian ketika itu nanti memunculkan jumlah atau beberapa yang muncul, berapa jumlah peninggalannya, berapa jumlah bukti untuk memperkuat itu dalam landasan analisisnya, tentu saja juga dapat menggunakan analisis kuantitatif. Nah, di sini dikatakan variabel itu nanti ketika hal itu memang akan dicari masalah signifikannya, sehingga mungkin dari angka-angka yang muncul dari misalnya jumlah prasasti, jumlah manusia, itu digunakan untuk menjelaskan kecenderungan atau untuk menjelaskan beberapa hal yang berupa prediksi, ekstrapolasi, atau dengan perhitungan matematis dan statistik. Di sini peneliti menentukan variabel atau unsur budayanya. Nah, di sini nanti ataupun juga ketika menjelaskan variabelnya,
Ini juga dapat dengan sekumpulan arsip lalu dijelaskan juga apa namanya kenapa sebab suatu gejala itu muncul, mengapa misalnya ada semacam kenapa kesenian Betawi misalnya ada beberapa karakteristik khusus yang mirip-mirip dengan Tionghoa misalnya, mungkin ini bisa dijelaskan secara apa namanya kausal historis, mungkin ada dalam secara historisnya itu juga akan muncul. Dan juga ketika mungkin kemarin sempat mendengarkan banyak apa namanya berita tentang ya konflik Palestina Israel, dan itu mungkin akan banyak sekali analisis kausal historis yang apa namanya yang bisa diajukan di sana, dan kita sudah melihat juga banyak yang apa namanya ketika kita melihat itu mereka para pakar itu menggunakan analisis ini historis kausalistis. Jadi mungkin diawali dari suatu gejala tertentu yang akhirnya kemudian muncul konflik dan lain sebagainya. Itu ketika itu apa namanya penjelasan atau bukti-bukti historis yang masuk akal. Oke, dan di sini yang dikumpulkan, data yang dikumpulkan baik itu data yang biasanya berupa arsip, itu dikatakan bahwa arsip dokumen ataupun peninggalan ataupun prasasti mungkin, jadi ada pendekatan apa namanya dibantu oleh bukti-bukti arkeologis dan lain sebagainya. Ini dapat digunakan untuk menjelaskan dan menemukan kesimpulan-kesimpulan yang mendukung apa namanya mendukung pernyataan-pernyataan sebab akibat. Nah, tapi memang kausalitas ini ada kecenderungannya nanti akan mencari siapa yang benar siapa salah, sehingga unsur subjektivitas dari seorang peneliti atau peneliti tersebut mendapatkan sponsor dari pihak tertentu, tentu saja ini akan cukup sebagai apa pengamat atau pengikut kabar-kabar tersebut, pengikut hasil-hasil penelitian tersebut mungkin ragu dan melahirkan pro dan kontra. Kemudian yang ketiga di sini paradigma historis kausal merupakan salah satu analisis yang paling banyak dilakukan oleh ilmuwan sosial budaya juga di Indonesia untuk mendukung apa namanya untuk mendukung ya berbagai macam legitimasi. Kalau hari ini mungkin legitimasi mengenai apa namanya intangible cultural heritage atau kebudayaan tak benda, lalu kemudian ya bahwa apa klaim-klaim tertentu yang merupakan milik kebudayaan atau wilayah-wilayah tertentu. Dan banyak juga yang mereka sering menganalisis ini tapi tidak mengetahui apa namanya ya salah satu jenis atau bahwa paradigma yang mereka gunakan itu adalah historis kausal atau sebab akibat apa namanya pendekatan sebab akibat dengan menggunakan metode-metode atau cara-cara atau langkah-langkah yang dilakukan apa namanya secara kronologis atau historis. Oke, saya rasa saya cukupkan sekian. Saya ucapkan terima kasih karena hanya 2 hal, dan yang sedikit ini semoga dapat dikembangkan atau Anda semua mungkin bisa melengkapinya dengan literatur atau buku-buku lain atau ya sumber-sumber lain. Anda bisa melengkapi itu jika Anda memiliki rasa penasaran tentang pendekatan historis kausal ini atau historis difusional ini. Oke, untuk saya Bayu Ardi mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Adil Katalino Bajuramin Kasaruga, Bahasa Ingat Kajubata. Kita jumpa lagi nanti di beberapa video atau pertemuan yang akan datang sampai menjelang ujian akhir semester nanti. Oke, terima kasih, salam dan tetap sehat selalu.